Ya sobat otoblar, pasti ada satu kekeliruan atau satu cara penanganan yang keliru di Indonesia ini soal penyebaran informasi soal COVID-19 ya. Satu hal yang saya ingat sekali ya sobat ya, pada bulan Maret 2020 ketika COVID dinyatakan resmi menginfeksi orang Indonesia ya, itu kemudian ada info-info yang dirilis oleh pihak berwenang ya, bahwa COVID-19 di Indonesia itu akan mencapai puncak penyebaran atau puncak kurvanya itu pada bulan Juli 2020. Dan kemudian dikatakan juga bahwa pada bulan September sudah terjadi penurunan kurva, sudah mulai melandai penularannya. COVID sudah tidak mengganas lagi di Indonesia bulan September 2020. Yaitu artinya hari ini, saat ini ya. Ini tanggal 3 September nih, rekaman ini dibuat. Seharusnya saat ini, kalau perhitungan itu benar atau info dari pihak berwenang itu benar, maka sekarang kurva penyebaran COVID-nya sudah melandai di Indonesia. Tapi kenyataannya apa? Sekarang justru kurvanya aja belum mencapai puncaknya. Artinya penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini belum mencapai puncak. Sekarang sudah 180 ribuan ya orang yang terinfeksi COVID di Indonesia, tapi belum bisa diketahui kapan akan mencapai puncak dan kemudian melandai menurun. Saya ingat waktu itu ketika pihak berwenang mengatakan bahwa bulan Juli adalah puncak dari COVID-19 di Indonesia. Info itu didukung oleh argumen dari sejumlah matematikawan ya. Ada dari universitas tertentu yang terkenal, para dosen, para ahli matematikanya mengatakan bahwa mereka menghitung dengan ilmu matematika, dengan rumus ini dan sebagainya. Pada bulan Juli 2020, COVID-19 di Indonesia mencapai puncak dari pandeminya. Dan kemudian setelah itu akan mulai menurun dan melandai dan akhirnya tuntas sebelum akhir tahun. Begitu ya isu yang disebar. Kenyataannya sekarang apa? Sampai bulan September ini pun puncak penyebaran belum terjadi. Bahkan semakin luas, semakin banyak. 180 ribu sekarang angka positif COVID di Indonesia, dan jumlah infeksi hariannya, jumlah pertambahan orang yang terinfeksi perharinya tidak juga menurun, bahkan sudah mencapai hampir 2 ribuan atau lebih dari 2 ribuan kemarin saya baca berita. Artinya apa sobat? Ada kekeliruan ya. Pertama mungkin pemerintah atau pihak berwenang yang keliru dalam mengelola isu. Yang kedua, orang-orang yang seharusnya mampu memprediksi dengan ilmu, dalam hal ini matematika, dosen-dosen yang keren lah dari kampus yang keren, harusnya bisa memberikan masukan kepada pemerintah, masukan yang akurat, yang benar, sesuai dengan kapasitas mereka, ilmu matematika. Karena matematika itu bisa memprediksi, ya, memprediksi angka penyebaran COVID-19 seharusnya. Jadi, dua kemungkinan itu saja. Pertama, pemerintah salah mengolah isu. Yang kedua, informasi kepada pemerintahnya kurang akurat. Sehingga masyarakat pun menjadi tidak well informed lah soal COVID ini ya. Sehingga apa akibatnya? Justru sekarang COVID-19 di Indonesia semakin banyak, semakin luas. Nah, pertanyaan selanjutnya sobat, kenapa ahli matematika dari kampus-kampus keren di Indonesia itu tidak berhasil memprediksi dengan baik kapan puncak pandemi COVID di Indonesia dan kapan dia mulai menurun? Ya boleh dibilang mereka gagal dalam menghitung. Padahal seharusnya sobat, nggak boleh mereka gagal. Mereka punya ilmu, mereka ahli matematika, bukan dari kampus yang sembarangan, dari kampus hebat. Ya, saya nggak perlu sebutkan kampusnya. Mungkin sobat bisa searching di Google, tahu sendiri ya dosen-dosen mana yang
ya dosen-dosen mana yang memberikan info lah kepada pemerintah. Ya. Nah, seharusnya sobat, di masa ini Indonesia sudah punya super komputer seperti yang dimiliki Amerika, China, Jepang, Jerman, dan satu lagi saya lupa ya, Amerika, Jepang, Jerman, China, dan Uni Eropa. Seharusnya kita punya superkomputer sobat. Dengan superkomputer, prediksi matematis seperti kapan COVID di Indonesia itu mencapai puncak penyebarannya dan kapan kemudian mulai menurun, itu bisa dilakukan dengan akurat sobat, lebih akurat daripada yang sudah terjadi sekarang ini. Ya, keliru dibilangnya Juli puncak COVID di Indonesia, kenyataannya tidak, meleset sangat jauh sobat. Bahkan sampai September pun belum terjadi puncak penyebaran COVID. Kok bisa salah? Sedemikian salahnya melesetnya berbulan-bulan, bahkan akhirnya buyar semua prediksi itu. Karena September ini pun masih terus meningkat dengan drastis jumlah orang yang positif COVID di Indonesia. Saya kira sobat, sudah waktunya lah Indonesia itu punya superkomputer. Superkomputer yang bisa menghitung mungkin ribuan, jutaan, bahkan mungkin miliaran variabel untuk menghasilkan kalkulasi yang akurat. Kalkulasi yang nggak mungkin dilakukan oleh otak manusia sobat, walaupun dia dosen matematika sekalipun. Sebagai contoh sobat, pada tahun 1997 sebuah komputer milik IBM ya, namanya Deep Blue itu hanya sebesar koper. Itu dia bermain catur melawan juara dunia catur saat itu, yaitu Garry Kasparov. Dan Garry Kasparov kalah sobat. Garry Kasparov, manusia dengan otak yang paling jenius dalam bermain catur saat itu, bisa kalah oleh komputer yang hanya sebesar koper. Ya, Garry Kasparov sempat kalah oleh komputer Deep Blue dalam bermain catur. Garry Kasparov, manusia paling jenius dalam salah catur, yang bermain catur sejak kecil, orang Rusia, kalah oleh komputer yang sebesar koper. Kita perlu tahu sobat, bahwa sekarang yang namanya superkomputer itu sobat, bukan lagi sebesar koper, tapi sebesar lapangan basket. Bahkan ada yang sebesar lapangan sepak bola. Bayangkan berapa kali lipat kemampuannya dibanding Deep Blue yang bisa mengalahkan Garry Kasparov. Deep Blue yang kecil saja bisa memprediksi ratusan langkah Garry Kasparov. Ya, Garry Kasparov mau melangkah ke sini dia sudah antisipasi, mau melangkah ke sini dia sudah antisipasi. Bayangkan kalau superkomputer yang sekarang ada di Amerika, China, Jepang, Jerman, dan Uni Eropa itu sebesar lapangan basket sobat. Maka bayangkan kalkulasi serumit apa yang bisa mereka lakukan, sehingga mereka tidak keliru dalam memprediksi masa depan. Ya sobat, superkomputer bisa memprediksi masa depan. Jadi sobat ya, belajar dari kesalahan Indonesia dalam mengelola isu COVID-19, dalam memprediksi kapan pandemi COVID mencapai puncak di Indonesia dan kapan mulai melandai. Belajar dari kesalahan itu, kita seharusnya malu sobat, sebagai negara besar menghitung itu aja nggak bisa. Ribuan ahli matematika di Indonesia dari ribuan universitas tidak akurat menghitungnya sobat. Kan malu sekali. Belajar dari hal itu sudah selayaknya Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, negara terbesar di Asia Tenggara, harus punya super komputer, sehingga kita nggak malu-maluin lagi.
Kita bisa menghitung COVID, bukan cuma COVID bahkan. Kita bahkan bisa memprediksi masa depan dengan superkomputer. Sejauh kita mampu menemukan variabel-variabel yang pas, ribuan, jutaan, bahkan miliaran variabel nggak masalah, akan dikalkulasi oleh superkomputer. Kalau ribuan, jutaan, miliaran variabel harus dikalkulasi oleh otak dosen matematika, yang nggak akan bisa. Sepinter-pinternya dosen matematika, ahli matematika, dia nggak akan seakurat, secepat, dan seterjamin hasilnya dibandingkan superkomputer. Dan ini sudah terjadi, menjadi suatu peristiwa yang memalukan bagi Indonesia, yaitu gagal memprediksi penyebaran COVID-19. Jadi sobat, sekali lagi, superkomputer itu penting untuk Indonesia. Merdeka!